Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijratul Kausar, NIM 29660502021, kelas B angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan artikel saya yang saya buat yang berjudul Pengaruh Ekonomi Politik terhadap Media Sosial. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium. Dalam ilmu komunikasi, media bisa diartikan sebagai saluran, sarana penghubung, dan alat komunikasi. Media juga perangkat ideologis yang melanggengkan dominasi kelas pemodalan terhadap publik diperlukan semata-mata sebagai konsumen dan terhadap pemegang kekuasaan untuk memuluskan lahirnya regulasi-regulasi yang pro pasar. Media sosial juga mampu menghasilkan surplus ekonomi dengan menjalankan peran penghubung antara dunia produksi dan konsumsi. Politik ekonomi media berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Perkembangan teknologi komunikasi menempatkan media massa bukan hanya sekedar sebagai institusi yang menjalankan fungsi sosial dan ekonomi, melainkan juga peran politik dalam masyarakat. Posisi yang tidak biasa dari institusi media berada di pusat tiga kekuatan utama, yaitu politik, ekonomi, dan teknologi. Pertama, dalam hal ekonomi tentunya pemilik media menginginkan keuntungan yang besar-besarnya. Kedua, kekuatan politik yang digunakan pemilik media untuk memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Dan ketiga, teknologi tentunya berkaitan dengan produk media yang sekarang ini sudah berkembang semakin pesat menghasilkan produk media yang praktis. Hal ini menyebabkan industri media bukan lagi menjadi institusi sosial, melainkan sebagai institusi ekonomi yang juga berkaitan dengan politik. Media sosial mampu mempresentasikan diri sebagai ruang publik yang utama dan turut menentukan dinamika sosial, politik, dan budaya di tingkat lokal maupun global. Media sosial juga mampu menghasilkan surplus ekonomi dengan menjalankan peran penghubung antara dunia produksi dan konsumsi. Media tidak hanya memiliki fungsi sosial dan ekonomi, tetapi juga menjalankan fungsi ideologis. Oleh karena itu, fenomena media bukan hanya membutuhkan pengamatan yang didasarkan pada pendekatan-pendekatan ekonomi, melainkan juga pendekatan politik. Pendekatan politik ekonomi media berpendapat bahwa isi media lebih ditentukan oleh kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik di luar pengelolaan media. Dalam pendekatan politik ekonomi media, kepemilikan media mempunyai arti penting melihat peran ideologi, konten media, dan efek yang ditimbulkan kepada media kepada masyarakat. Menurut Vincent Moscow mengatakan bahwa ekonomi politik dipandang sebagai studi mengenai hubungan sosial, khususnya hubungan kekuatan yang biasanya berbentuk produksi, distribusi, dan konsumsi dari sumber. Hubungan ini timbul dalam hubungan timbal balik antara sumber daya alam, proses produksi komunikasi seperti surat kabar, buku, video, film, dan halayak adalah yang utama. Sedangkan kegunaan ekonomi politik dalam komunikasi adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan signifikansi dari bentuk produksi, distribusi, dan pertukaran komoditas komunikasi serta peraturan yang mengatur struktur media tersebut, khususnya oleh negara. Gaya produksi media dan hubungan ekonomi kemudian menjadi dasar atau elemen penentu dalam pikiran kita, seperti masyarakat memerlukan informasi dan juga hiburan dengan berbagai cara, dan kebutuhan tersebut difasilitasi oleh media yang juga ingin menguatkan kedudukan ekonominya dalam sistem ekonomi masyarakat. Hubungan yang terjadi antara produsen konsumen ini menjadi hubungan timbal balik yang berkesinambungan ketika media massa seperti televisi, surat kabar, dan bahkan internet tunduk pada kepentingan modal. Maka kepentingan masyarakat bisa menjadi ambivalen. Menurut Murdoch dan Golding, efek kekuatan ekonomi tidak secara langsung, secara acak, tetapi terus-menerus, yaitu pertimbangan untung rugi diwujudkan secara sistematis dengan memantapkan kedudukan kelompok-kelompok yang sudah mapan dalam pasar media massa besar dan mematikan kelompok-kelompok yang tidak memiliki modal dasar yang diperlukan untuk mampu bergerak. Oleh karena itu, pendapat yang
dapat diterima berasal dari kelompok yang cenderung tidak melancarkan kritik terhadap distribusi kekayaan dan kekuasaan yang berlangsung. Sebaliknya, mereka yang cenderung menantang kondisi semacam itu tidak dapat mempublikasikan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan mereka karena mereka tidak mampu menguasai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan komunikasi efektif terhadap halayak luas. Konsep media sosial, pengertian media sosial ini terus berubah seiring dengan terusnya berkembangnya media sosial tersebut, walaupun tentu saja masih dalam benang merah yang sama. Beberapa definisi media sosial menurut ahli. Secara garis besar ini, media sosial atau jejaring sosial adalah sebuah platform dan teknologi yang memungkinkan dibuatnya konten interaktif, kolaborasi, dan pertukaran informasi antara para penggunanya, serta semua itu berbasis internet. Salah satunya menurut Marjo Klein, yaitu media sosial adalah alat pemasaran baru yang memungkinkan Anda untuk mengenal pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari media sosial ini haruslah memiliki unsur interaktif antara manusia, baik itu antara individu dengan individu ataupun individu dengan organisasi atau perusahaan. Pengertian media sosial ini bisa berbeda-beda tergantung dari sudut mana kita memandang. Contohnya, seorang pedagang baju online bisa mengartikan media sosial adalah pasar tempat dia mempromosikan barang jualannya, dan sedangkan artis, maka media sosial adalah tempat untuk berinteraksi dengan lebih dekat dengan para penggemarnya. Kelemahan dan kekurangan yang didapat ialah pertama, bahwa kehadiran media sosial tidaklah otomatis membawa perubahan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang berada dalam lapisan terbawah dan jarang memiliki ruang untuk menyuarakan pendapatnya. Kedua, bahwa media sosial punya biasa karena ia tidak pernah menjadi medium yang netral, melainkan selalu menjadi medan pertempuran antara kelompok yang saling memperebutkan makna dan kekuasaan. Yang ketiga, bahwa penduduk digital tidak sepenuhnya berdaulat atau bahkan tidak menyadari bahwa kesadaran dan tindakan yang mereka lakukan itu sebagai radiasi dari kerja media sosial. Ekonomi politik media sosial tidak jalan dengan tiba-tiba tanpa pengaruh pihak pemerintah. Campur tangan pemerintah ini dalam hal ini sangat dominan, seperti yang diungkapkan Johnson dan Santoso. Pemerintah yang demokratis harus memberikan perlindungan yang lebih besar terhadap pesan-pesan politik yang kritis dari media massa, sebab kritik lewat media massa mendorong terbentuknya praktek kekuasaan yang demokratis dalam memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Secara faktual, kemerdekaan pers mampu membangun kesadaran masyarakat tentang perlunya transparansi informasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari sini yaitu dari pembahasan di atas, yaitu bahwa ekonomi media sosial, ekonomi politik komunikasi media sosial berdeskripsi dalam mengodori pembicaraan dan sentimen di masyarakat, sehingga media sosial menjadi sumber berita yang aktual berpotensi menggiring masyarakat terhadap agenda setting dari media sosial, sehingga terkadang sebenarnya terlalu dini untuk melempar sinisme semata kepada kelas menengah, kelas yang kesadaran politiknya dijinakkan oleh kekuatan media sosial. Media sosial dipengaruhi pada pemerintah yang berkuasa baik ekonomi, sosial, dan budaya. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.